Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ketemu lagi di konten pembahasan soal UTBK 2024 dalam Kiat Sukses UTBK tahun 2025. Oke, kali ini kita akan kembali membahas soal pengetahuan kuantitatif dengan tipe soal yaitu operasi bilangan. Nah, operasi bilangan ini sebenarnya udah sering keluar dari 2 tahun yang lalu. Tahun 2023 sudah ada, 2024 juga sudah ada. Dan di tahun 2024 hampir setiap paket soal pengetahuan kuantitatif dia selalu muncul. Oke, sekarang kita akan mengerjakan beberapa soal asli yang pernah keluar di tahun 2024 kemarin. Oke, kita mulai dari 5 soal pertama. Oke. Tapi sebelum menjawab, saya mau ingatkan dulu kepada teman-teman mungkin tentang urutan dalam operasi bilangan. Sebenarnya ini sederhana dan saya yakin teman-teman semua udah tahu, karena operasi bilangan udah dipelajari dari SMP bahkan SD gitu ya. Jadi operasi bilangan itu nanti ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, dan juga ada pengurangan. Oke, di dalam operasi ini ada 2 operasi yang dianggap paling kuat, yaitu operasinya adalah perkalian dan pembagian. Jadi perkalian dengan pembagian ini lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau seandainya ada perkalian dan pembagian, ini selalu dikerjakan terlebih dahulu. Selalu kerjakan terlebih dahulu. Sementara penjumlahan dan pengurangan ini kemudian, kalau perkalian dan pembagian sudah dikerjakan. Lantas kalau ada operasi kali dan pembagian bersamaan, mana yang harus dikerjakan? Kerjakan operasi yang kita temukan pertama kali. Contoh, jika ada 2 tambahkan 3 kali 4 bagi 5 ya. Di sini kan ada operasi kali dengan pembagian. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Lihat mana operasi yang ditemukan pertama kali. Setelah penjumlahan ternyata operasinya adalah perkalian, baru pembagian. Maka yang dikerjakan pertama kali itu adalah perkaliannya terlebih dahulu. Nanti hasil dari perkalian itu baru diselesaikan dengan operasi pembagian. Jadi dahulukan operasi yang pertama kali kita temukan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita gunakan konsep tersebut untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan operasi bilangan ini. Kita mulai dari soal nomor 1. 2 ditambahkan dengan setengah dikalikan dengan H sama dengan 10. Berarti kerjakan perkalian terlebih dahulu. 2 tambahkan dengan H per 2 sama dengan 10. 2 pindah ruas ke kanan jadi pengurangan. H per 2 sama dengan 10 kurangi 2. H per 2 didapat nilainya adalah 8, sehingga nanti nilai H sama dengan 8 kalikan 2. Diperoleh nilai H sama dengan 16. Berarti jawaban dari nomor 1 adalah positif 16. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di nomor 2 ini ada operasi 3 tambahkan akar 9 kalikan 5 dibagi dengan D sama dengan 18. Yang diminta adalah nilai D. Oke, di sini ada operasi kali dan bagi. Kerjakan perkalian terlebih dahulu ya, karena kali ketemu pertama kali. Cuman akarnya ini bisa ditarik, jadi kita tarik dulu nilai akarnya. Akar 9 itu adalah 3, nanti kalikan dengan 5 dibagi dengan D, hasilnya harus 18. Ini kita selesaikan. Hasilnya adalah 15 dibagi dengan D sama dengan 18. Oke, seharusnya operasi perkalian dikerjakan terlebih dahulu, tapi karena D kita belum tahu nilainya, kita rubah saja bentuknya supaya enak dilihat jadi bentuk pembagian. Karena sebenarnya pembagian itu sama saja dengan pecahan ya. Jadi kita tulis sebagai 15 per D sama dengan 18. 3 pindah ruas ke kanan jadi pengurangan, berarti 18 kurangin 3. Maka diperoleh 15 per D sama dengan 15. Kita kalikan ke sana, berarti 15 sama dengan 15 kalikan D, berarti 15D. Sehingga kita dapat nilai D nya itu sama dengan 15 dibagi dengan 15. Sehingga hasil akhirnya diperoleh D sama dengan positif 1. Gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa lebih cepat mengerjakan, cuman karena saya pengen menuliskannya secara rinci, makanya waktunya cukup lumayan lama gitu ya. Jadi kita dapat jawaban nomor 2 itu adalah angka 1. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 kita diberikan 1 tambahkan dengan 3 kalikan dengan akar 9 tambahkan N sama dengan positif 16. Oke, harusnya dahulukan perkalian dulu. Cuma karena perkalian kita adalah dengan akar dan bagian dalam akarnya belum diketahui, maka kita lakukan operasi aljabar terlebih dahulu, yaitu dengan memindah ruas bilangan. Angka 1 ini kita pindahkan ke kanan. Maka nanti jadi
16 kurangkan dengan 1. 3 kalikan dengan akar 9 tambahkan N sama dengan 15. Oke, angka 3 kita pindah ruas ke kanan. Karena dia perkalian, berarti ketika pindah ruas jadi pembagian. Akar 9 tambahkan N sama dengan 15 dibagi dengan 3. Diperoleh akar 9 tambah N sama dengan positif 5. Karena N kita berada di dalam akar, berarti untuk menghilangkan tanda akar harus kita operasikan. Operasinya apa? Kita kuadratkan. Akar itu akan hilang kalau dikuadratkan. Jadi ketika ini dikuadratkan akarnya hilang, 9 tambah N, 5 nya kita kuadratkan jadi positif 25. Sehingga nilai N sama dengan 25 dikurangkan dengan 9. Diperoleh nilai N sama dengan positif 16. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah positif 16. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 kita diketahui sebuah soal 6 tambah akar 16 dibagi dengan 2 tambahkan D sama dengan 11. Oke, kalau ada akar tarik dulu dia dari akar, kalau bisa berarti 6 tambah 4 bagi 2 tambahkan D sama dengan 11. Pembagian terlebih dahulu, 6 tambah 2 tambahkan D sama dengan 11. 6 tambah 2 8, 8 tambah D sama dengan 11, berarti nilai D nya sama dengan 11 kurangi 8, sehingga diperoleh nilai D akan sama dengan positif 3. Di jawaban nomor 4 adalah positif 3. Terus kemudian soal nomor 5, 2 ditambahkan dengan 3 kalikan 2 sama dengan S dibagi dengan akar 9. Akar 9 bisa kita tarik tuh. 2 tambah 3 kalikan 2 sama dengan 9 sama dengan S dibagi dengan 3. Dahulukan kali 2 tambah 6 sama dengan S per 3. Kita jadikan dia bentuk pecahan. 2 tambah 6 nilainya adalah 8. S per 3 pindah ruas ke sini berarti jadi kali, sehingga nilai S sama dengan 8 kalikan dengan 3. Diperoleh nilai S akan sama dengan positif 24. Berarti jawaban untuk soal nomor 5 adalah positif 24. Oh iya, untuk tipe soal seperti ini itu biasanya berupa esai. Jadi teman-teman kalau bisa harus teliti dalam pengerjaannya gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal nomor 6. Di soal nomor 6 diberikan jika 6 kurangi dengan akar 16 bagi 2 tambah P sama dengan 11. Kita tulis dulu. 6 kurangkan dengan akar 16 dibagi dengan 2 tambahkan dengan P sama dengan 11. Oke, akar 16 ini bisa langsung kita tarik, nilainya adalah 4 dibagi dengan 2 tambahkan P sama dengan 11. Berarti 6 ini kita dahulukan, kurangin 4 bagi 2 jadi 2, tambahkan dengan P sama dengan 11, sehingga 6 kurang 2 hasilnya adalah 4. 4 tambah P sama dengan 11, sehingga nilai P sama dengan 11 dikurangkan dengan 4. Berarti jawabannya adalah positif 7. Kita lanjut ke soal nomor 7. T dikalikan dengan 3 tambah 9 bagi dengan 9 pangkat setengah sama dengan 24. T dikalikan dengan 3 tambahkan 9 bagi dengan 9 pangkat setengah sama dengan 24. Oke, 9 pangkat setengah ini itu nilainya sama dengan akar 9 teman-teman ya. Nah, jadi kita dahulukan dulu perkalian di sini. Perkalian di sini berarti T kalikan 3 jadi 3T tambah 9 dibagi dengan akar 9 sama dengan 24. Nah, akar 9 itu bisa kita tarik nilainya adalah 3. Berarti kita selesaikan pembagian dulu. 3T tambahkan 9 bagi 3 hasilnya adalah 3 sama dengan 24, sehingga 3T sama dengan 24 dikurangkan dengan 3. 3T sama dengan 24 kurangi 3 21, sehingga nilai T sama dengan 21 dibagi dengan 3. Diperoleh nilai T sama dengan positif 7 juga. Berarti jawaban nomor 7 adalah 7. Lanjut ke soal nomor 8. 13 dikurangkan 3 kalikan 8 bagi dengan P pangkat setengah itu sama dengan 1. Sama seperti tadi, P pangkat setengah itu kita jadikan akar, minus 3 kalikan 8 bagi dengan akar P sama dengan 1. Oke, 13. Di sini ada 3 min 3 kalikan 8. Kita kalikan dulu berarti jadi negatif 24 bagi dengan akar P sama dengan 1.
Oke. Pembagian dengan akar P kita rubah dalam bentuk pecahan sehingga jadi min 24 per akar P sama dengan 1. Kita pindah ruas. Supaya mudah, min 24 akar P nya kita pindahkan ke kanan, angka 1-nya kita pindahkan ke kiri gitu ya. Supaya min 24 per akar P jadi positif. Sehingga kita peroleh 13 kurangin 1 sama dengan positif 24 per akar P. 13 kurangkan 1 hasilnya adalah 12 sama dengan 24 per akar P. Akar P nya pindah ke kiri jadi perkalian sehingga 12 kalikan dengan akar P sama dengan 24. Nilai akar P sama dengan 24 dibagi dengan 12. Kita peroleh akar P nya sama dengan 2. Kalau mau menghilangkan akar berarti harus kita kuadratkan karena kita mau cari nilai P nya. Kita dapat P sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya adalah positif 4. Terakhir soal nomor 9. Jika 2 pangkat 5 dikurangkan dengan 2 kalikan dengan A pangkat setengah sama dengan 20, maka nilai A nya berapa? Oke. 2 pangkat 5 dikurangkan 2 kalikan dengan A pangkat setengah berarti akar A sama dengan 20. 2 pangkat 5 dikurang karena ini perkalian berarti kita langsung jadikan aja 2 akar A seperti ini sama dengan 20. 2 pangkat 5 ini kita cari nilainya itu sama dengan positif 32. Kurangkan dengan 2 akar A sama dengan 20. Masih sama, min 2 akar A nya kita pindah ke kanan agar jadi positif, 20 nya kita pindah ke kiri. Berarti jadi 32 min 20 sama dengan positif 2 akar A. 32 kurangkan 20 dapatnya adalah positif 12 sama dengan 2 akar A, sehingga 12 bagi 2 itu sama dengan akar A. Ini kita dapat nilainya positif 6 sama dengan akar A. Karena yang diminta nilai A nya berarti kita kuadratkan sehingga dapat nilai A sama dengan positif 36. Sehingga jawaban untuk soal nomor 9 itu adalah positif 36. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Bye-bye.